Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adira Intania Putri, NIM 19016208. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa akan dipimpin oleh ketua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akan mengambil daftar hadir pada hari ini. Apakah ada anak-anak ibu yang tidak hadir pada hari ini? Tidak. Berarti hadir semua ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan ibu pimpin sendiri. Baiklah, sebelum Ibu memulai materi kita pada hari ini, dalam menyimpulkan isi pokok berita terdapat pengertian berita. Berita merupakan kabar atau informasi mengenai sesuatu hal atau peristiwa yang disampaikan secara langsung oleh seseorang atau melalui media lainnya. Berita dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Dengan demikian, berita dapat disampaikan dalam berbagai bentuk, misalnya media cetak ataupun elektronik. Bagi penyampaian berita, perbedaan penyampaian berita tidak begitu menimbulkan permasalahan yang besar. Namun, bagi penerimaan berita, penyampaian suatu bentuk berita sangat berpengaruh terhadap informasi yang akan diterima. Informasi yang sama dari media berbeda dapat memunculkan perbedaan pemahaman dari seseorang penerima berita. Berkenaan dengan persoalan tersebut, kemampuan memahami berita yang disampaikan secara lisan sangat penting untuk kalian kuasai. Lalu, bagaimana agar kita dapat menyimak, memahami isi sebuah berita, serta menyimpulkannya? Ada beberapa yang perlu kalian perhatikan dalam proses menyimak berita yang disampaikan secara lisan. Dengan demikian, kalian dapat memahami isi dan membuat kesimpulannya. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan saat menyimak sebuah berita yang dibacakan, yaitu yang pertama, konsentrasi. Konsentrasi sangat penting dalam kegiatan menyimak yang disampaikan secara lisan. Hal ini dikarenakan berita bersifat sekali
tayang atau tidak ada pengulangan. Konsentrasi merupakan kegiatan pemusatan pemikiran dengan perhatian penuh terhadap suatu hal. Suatu hal tersebut meliputi sesuatu yang dilihat, didengar, atau dilakukan secara fokus. Berkonsentrasi dalam menyimak berita yang dibacakan berarti memusatkan pikiran dengan perhatian penuh terhadap berita secara terfokus. Yang kedua, memperhatikan secara cermat setiap kalimat dan mengambil makna utama dalam kalimatnya. Memperhatikan setiap kalimat yang disampaikan. Penyampaian berita merupakan hal yang penting, namun tidak semua kalimat dalam berita merupakan pokok atau inti dari berita. Jika tidak menyimaknya secara utuh, maka kita akan mendapat berita secara utuh pula. Dapat saja satu kalimat terlewat kita simak merupakan kalimat penting dalam berita. Untuk memahami berita yang kita simak, kita perlu menghafal setiap kalimat yang disampaikan. Menghafal kalimat dalam berita justru dapat mengalihkan konsentrasi kita. Jadi, dalam menyimak berita, kita langsung mengambil makna kalimatnya dan bukan menghafal kalimat tersebut. Poin yang ketiga, menentukan pokok isi berita dan memahami secara utuh dan lengkap. Setelah kita menyimak dan memahami makna kalimat-kalimatnya, kita dapat menentukan pokok isi berita. Menentukan pokok isi berita dilakukan dengan cara merangkai makna setiap kalimat. Dari pokok-pokok isi tersebut, kita dapat memahami maksud dari berita yang kita sampaikan. Supaya dapat menyimpulkan isi berita dengan tepat, kalian harus menganalisis poin-poin berita secara utuh dan lengkap. Pokok isi berita, kalian harus tahu urutan dan cermati secara teliti. Dengan proses mencermati berita, kalian akan mendapatkan sebuah kesimpulan isi berita. Sekarang Ibu akan membacakan sebuah cerita tentang Yogyakarta diguyur hujan es. Baiklah, Ibu sekarang akan membacakan sebuah berita tentang Yogyakarta diguyur hujan es. Hujan es sebesar kelereng disertai dengan angin puting beliung mengguyur kota Yogyakarta kemarin. Hujan es turun sekitar pukul 11.30 WIB selama 30 menit. Hujan es dan angin ini menyebabkan sebagian atap rumah penduduk rusak dan pohon-pohon bertumbangan, terutama di daerah Baciro, kota Yogyakarta. Di sini mendung gelap sekali dan disertai dengan petir. Tidak berapa lama, atap rumah seperti digelontor batu sebesar kelereng. Jelas salah seorang warga Jalan Mawar Baciro. Hujan es ini sontak membuat warga panik. Umumnya, warga tidak pernah menyangka daerahnya akan terjadi hujan es sebesar itu. Tidak hanya hujan es yang membuat warga panik, warga mungkin ketakutan saat angin tiba-tiba datang menyapu segala sesuatu yang dilewatinya. Itulah sebuah berita yang telah Ibu bacakan. Apakah Ananda semua dapat memahami isi berita yang telah Ibu bacakan tadi? Kalau sudah, Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda semua. Coba buat sebuah ringkasan tentang berita yang Ibu bacakan tadi. Ibu akan memberikan waktu selama 20 menit. Waktunya sudah habis. Apakah Ananda sudah mengerjakan tugasnya? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Baiklah, sudah dikumpulkan semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan materi selanjutnya tentang jenis-jenis berita. Jenis-jenis berita terbagi atas 3 poin, yaitu berita langsung, berita ringan, dan berita kisah.
Yang pertama, berita langsung. Berita langsung adalah berita yang diambil langsung oleh wartawan, biasanya berita yang bersifat baru dan merupakan kejadian penting. Misalnya seperti informasi harga BBM yang terjadi hari ini. Selanjutnya, berita ringan. Berita ringan adalah berita yang tidak mementingkan terbaruan berita dan sifatnya yang lebih mempentingkan aspek manusiawi dalam berita yang tidak diulas secara mendalam. Misalnya, berita kecelakaan. Selanjutnya, berita kisah. Berita kisah yaitu berita yang berisikan tentang suatu kisah yang menyentuh perasaan dan menambah wawasan pembaca. Misalnya seperti berita kisah yaitu yang berhubungan dengan kemanusiaan, sejarah, biografi dan perjalanan, dan lain-lain. Seperti dalam sejarah nama Minangkabau yang berasal dari cerita Adu Kerbau. Setelah jenis berita, kita lanjut ke syarat-syarat berita yang terdapat 6 poin. Yang pertama, fakta, syarat berita terkini, syarat berita seimbang, syarat berita lengkap, syarat berita menarik, dan syarat berita sistematis. Dan kita kembali ke poin pertama, yaitu syarat berita fakta. Syarat berita fakta adalah berita haruslah berdasarkan kejadian yang benar-benar nyata. Yang kedua, syarat berita terkini, yaitu artinya jarak penyiaran berita dengan waktu kejadian tidak terlalu jauh. Poin ketiga yaitu syarat berita seimbang. Syarat berita seimbang harus ditulis dengan disampaikan dengan seimbang, tidak memihak kepada salah satu pihak. Selanjutnya, syarat berita lengkap. Syarat berita lengkap, berita haruslah memenuhi unsur-unsur berita yang akan kita bahas. Selanjutnya, syarat berita menarik. Syarat berita menarik harus mampu menarik minat pembaca atau pendengar. Berita dapat dikatakan menarik bila bermanfaat bagi pembaca atau pendengar. Berkaitan tokoh terkenal, berkaitan dengan kejadian penting atau humor, aneh luar biasa atau bersifat konflik. Selanjutnya, syarat berita sistematis. Berita seharusnya disusun secara sistematis, urutan jelas sehingga pembaca tidak kebingungan dalam menangkap isi berita. Dalam pembelajaran berita ini, hendaknya kita harus tahu bagaimana cara menyimpulkan berita. Yang pertama, cara menyimpulkan berita. Yang pertama, menyimak berita dengan seksama dan mencatat pokok-pokok berita saat mendengarkan berita. Yang kedua, membuat kesimpulan berita dengan menyusun pokok-pokok berita. Kemudian, susun kalimat tersebut dengan menjawab 5W tambah 1H. What, what, when, where, why, dan how. Yaitu, apa yang terjadi, siapa yang terlibat, kapan terjadinya, di mana terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana kejadiannya. Sekian pembahasan mengenai menyimpulkan isi pokok berita beserta dengan contoh pembahasannya. Mudah-mudahan kini kalian sudah lebih mengerti cara menyimpulkan isi pokok berita dengan baik dan benar. Jika ada yang masih kurang paham, silakan ditanyakan sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini.
Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Sudah. Ya, terima kasih. Sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.